Halo guys, kembali lagi di Bikin. Di episode khusus memperingati 15.000 subscriber Bikin, saya mau review santai sebuah mesin las yaitu Diden Zero. Dan unit mesin las ini saya akan kasih atau giveaway ke pemenang yang beruntung. Nah, gimana caranya? Ikutin dari awal sampai habis karena jawabannya ada di sekitar situ ya. Oke? Oke, jadi ini paketannya guys ya, unit mesin lasnya, ada electrode holder, ada tang masa, strap, baku petunjuk, dan kartu garansi. Nah, uniknya itu paketnya tuh dapat kacamata hitam gitu ya. Asik nih buat nyantai di pantai ya nggak sih? Jadi tampilan bagian depan ini guys. Jadi desainnya cukup minimalis ya. Bagian depan cuma ada konektor outputnya plus dan minus, terus ada knob putar untuk ampernya. Cuman tulisan ampernya tuh nggak ada ya. Itu tulisannya untuk ukuran penggunaan elektrodanya gitu. Jadi kalau misalkan elektrodanya ukuran 2 mili, kita putar aja ke bagian ke angka 2 mili gitu. Dan itu kita bisa sesuaikan lagi pas saat proses pengelasan. Terus ada lampu indikator untuk powernya sama untuk temperatur ya. Jadi kalau kepanasan dia mungkin hidup yang pada bagian bawah itu. Build quality-nya cakep ya. Dan desainnya itu nggak generik gitu. Jadi nggak umum gitu desainnya. Saya suka desainnya. Ya cukup eksklusif ya untuk mesin las entry level. Jadi Diden Zero ini dibandingin sama line up mesin Diden lainnya ini emang yang paling imut ya. Nah, ini saya bandingin pakai batu potong ukuran 4 inch. Mini juga ya. Nah, soal beratnya nih guys. Karena timbangan saya rusak jadi saya nggak bisa timbang nih Diden Zero nih. Nah, saya punya barbel berat 3 kilo. Itu saya buat bandingin. Dan setelah diangkat-angkat memang Diden Zero ini lebih enteng daripada barbel 3 kilo. Jadi kemungkinan beratnya itu 2 kilo sekian gitu dah. Ya namanya juga review santai ya. Jadi nggak serius-serius banget gitu. Oke guys, saya mau ngetes langsung nih mesin las MMA Diden Zero nih. Pertama saya mau pemanasan dulu ya. Udah lama nih saya nggak ngeles pakai MMA nih. Nah, karena ini review santai, jadi saya mau belajar plus nyari fun gitu guys. Saya mau ngumpulin kulit nih. Jadi kalau saya perhatikan itu, biasanya kalau ngelas pakai les MMA itu kalau kulitnya bisa lepas sendiri tuh kayak jadi suatu kebanggaan tersendiri gitu ya. Kadang tuh dipamerin gitu. Nah, saya juga pengen tuh punya kebanggaan kayak gitu tuh. Saya soalnya nggak pernah tuh ngelas sampai kulit yang lepas begitu tuh. Nah, sekarang saya mau coba nih, kira-kira gimana caranya biar kulitnya tuh ngelentek sendiri gitu ya. Nah, ini saya belajar dulu nih. Oh ya BTW, jadi kesan pertama yang saya dapat itu pakai Diden Zero ini, saya pakai elektroda 2,6. Itu nyari apinya cenderung mudah ya, tentu dengan prep yang bagus. Dan apinya itu karakteristiknya stabil dan enak gitu ya. Kalau hasil las-lasan yang pertama ini, ya nggak usah dilihat lah. Ini hasilnya kayak orang mabuk lagi ngelas gitu. Karena posisinya juga nggak enak lah. Masih, ya latihan dulu, pemanasan dulu lah. Nah, di tes pertama ini saya mau ngetes itu max ampere-nya berapa ya, si Diden Zero ini. Jadi, knob putar settingnya itu saya posisiin di 2,6 tapi di bagian paling mentok. Tapi tetap sih sambil nyari kulit ya nggak? Jadi awal hidup buzzer lasnya itu sekitar sempat 100 ya tadi ya. Kemudian turun jadi 90, terus 89 sekian. Tapi stabil di angka 90. Jadi max-nya itu sekitar 90 amperan lah. Nah, meskipun belum berdiri sendiri nih, tapi kita udah mulai dapat kulit nih, ya kan? Nah, saya mau coba lagi nih, dengan setting ampere yang sama. Nah, percobaan ketiga nih, udah agak naik sedikit nih ujungnya ya nggak? Nah, percobaan yang keempat nih guys, ujungnya udah lebih naik gitu dan tinggal dicungkil dikit udah lepas semua gitu, bersih, slacknya hilang gitu kan. Pantasnya demen ngelihatnya gitu, kayak apa ya, memuaskan gitu kan. Oke, selanjutnya saya mau coba cari
kita bisa ngelas dengan 900 watt itu di ampere berapa. Jadi elektrodanya saya ganti ke elektroda 2 ukuran 2 mili. Terus ini knop putarnya itu saya setel di angka 2 mili, 2,0 itu ya, tapi di posisi mentok itu ada garis stripnya itu. Saya setel di situ. Nanti di belakang video saya rangkum, jadi posisi sekian itu berapa ampere dan posisi sekian berapa ampere gitu deh. Jadi di posisi knop itu saya dapetin sekitar 70 ampere ya. Ini sih masih terlalu besar buat elektroda 2 mili nih. Nah, nggak ini nih. Kulitnya nggak ngelontok gitu ya. Masih nempel gitu. Cuman ya gampang lah bersihinnya. Terus, nah ini saya dapat nih kulit lagi nih. Ini ampere sekitar 50-an lah. Udah langsung berdiri gitu. Udahan dulu lah kulit-kulitannya nggak. Nah, terus saya mau coba nih 35 ampere ini ternyata bisa loh di listrik 900 watt. Malah dapatnya sekitar 800-an gitu deh. Nah ini terakhir saya mau kasih tips nih guys. Jadi di posisi ini tuh sekitar 35 tadi ya buat ngelas 900 watt gitu deh. Terus yang di atasnya lagi nih sekitar 40. Terus ini itu ya ini antara 50-60 lah. Terus kalau di garisnya yang 20 ini sekitar 70-an lah ya. Terus 2,6 itu ya antara 80 dan 90 lah. Nah just for fun nih guys, saya mau bikin kulit lagi nih buat yang terakhir nih. Untuk penutupan. Jadi sebenarnya teknik buat bikin kulit-kulit itu ngangkat sendiri gitu ya sebenarnya cuman tight up gitu. Jadi apa ya, busur api lasnya itu deket banget sama logam kerjanya yang kita lagi las gitu sampai penetrasinya tuh kerasa gitu lelehan besinya itu berasa banget gitu. Kalau bisa tuh elektrodanya lebih ditekan lagi gitu. Dan pakai mesin las Diden seperti Diden Zero ini yang pilasnya besar dan stabil itu jadi memudahkan gitu untuk bikin kulit-kulitannya nggak? Jadi besok-besok kalau lihat kulit ngelentek gitu udah nggak sakral lagi lah. Karena kalian pun sebenarnya bisa juga bikin kayak gitu. Dan nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Nah yang terakhir nih yang paling mantap nih guys. Dapat banyak nih kulitnya ya nggak? Jadi kita bisa pakai teknik ini untuk bikin kulit-kulitan di elektroda 6013 sama 7018 sih kayaknya ya. Cuman kalau 7016 sih beda karakter sih itunya fluxnya ya. Jadi yang las-lasan paling kecil itu yang tadi 35 ampere itu ya. Bentuknya sih nggak ox gitu deh ya karena emang kurang panas banget buat besi beam ini. Tapi kalau pakai besi yang tipis pakai 35 ampere sih harusnya sih bisa lebih bagus sih. Oke guys, jadi menurut saya Diden Zero itu mesin las entry level tapi yang udah level up gitu ya. Apa ya ibaratnya ya? Mesin las prosumer gitu. Jadi kalau misalkan cuma sekedar hobi, mau baru belajar ngelas, mau ngerjain project akhir pekan, itu oke banget. Dan kalaupun untuk bengkel, itu bisa juga. Memang harganya kesannya tinggi ya. Cuman kalau dilihat dari karakter busur lasnya, nyari apinya itu relatif gampang, busur lasnya itu stabil dan besar. Menurut saya sebanding, apalagi dari desain yang menurut saya itu poin plus gitu ya. Karena desainnya tuh nggak mirip-mirip sama mesin las lain dengan kelas yang sama gitu. Jadi istilahnya tuh desainnya nggak generik gitu. Untuk saya yang penyuka grafis dan barang yang cakep dengan performa yang bagus itu menurut saya oke banget itu kombinasinya. Desain knop putarnya yang tidak menunjukkan ampere itu menurut saya sih nggak masalah ya. Jadi itu memang sesuai desainnya lah, minimalis dan jadi semua dibikin simple gitu. Jadi misalkan kalau pakai elektroda ukuran 2 mili ya udah pilih aja di antara elektroda 2 mili itu. Kalau misalkan kurang panas ya tambahin, kalau kelebihan ya udah dikurangin. Terus ukurannya juga super compact gitu ya. Jadi mobilitasnya sangat tinggi, tinggal kita strap aja mau naik tangga, ngelas di atas kayak terserah dah. Kalau kelemahannya menurut saya apa ya? Tadi saya tes ampernya itu
agak nyampe 100 tapi habis itu turun ke 90-an gitu deh. Kalau bisa ampernya lebih nendang lagi sih lebih oke lagi sih sebenarnya. Cuman sebenarnya 90 ampere itu kalau misalkan kita cuman ngelas besi dengan ketebalan 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,7, 2 mili, ya itu masih lebih dari cukup sih sebenarnya sih. Jadi kalau kalian pengen belajar ngelas, kalian mau ngerjain project DIY, mau bikin sesuatu sendiri, atau kalau kalian punya cita-cita pengen belajar ngelas, terus nanti mengembangkan diri, mau buka bengkel, nah Daiden Zero ini cocok untuk mengantarkan kalian menuju sukses. Jadi Daiden Zero ini saya beri 4,5 bintang dan saya kasih julukan From Zero to Hero. Oh ya guys, hampir lupa. Jadi untuk giveaway itu adanya cuma 1 unit nih ya, Daiden Zero-nya nih ya. Jadi ada syarat sama pertanyaannya nih. Jadi pertama itu syaratnya itu emang subscribernya bikin-bikin, terus follow IG-nya bikin-bikin. Nomor 3 ini ada pertanyaan, kira-kira kalau kalian merekomendasikan Daiden Zero ini ke teman atau kerabat, kalian ngomong apa ke mereka? Terus yang keempat guys, tadi kulitnya dapat berapa ya? Ini syarat nih. Jadi kalau biasanya menang hadiah itu kan ada tulisannya tuh, pajak ditanggung pemenang gitu kan ya. Nah kalau giveaway ini, ongkos kirim ditanggung pemenang gitu ya. Jadi harus bersedia tuh kalau mau terima hadiahnya itu. Jawabannya ditulis di kolom komen ya. Hadiahnya lumayan loh, Daiden Zero loh. Oke, nggak lupa saya ucapin terima kasih supportnya untuk subscriber dan viewer selama ini. Kalau yang belum subscribe, silahkan dipertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, pengumuman pemenangnya bulan depan di Instagram ya. Oke, sampai jumpa.